anti karo ayat-ayat ngene iki. Berarti kowe iki ngilangi sekian ayat Al-Qur'an. Tapi ya dosane gedhe. Dadi ya kudu khatam, kudu 30 juz ngaji niku. Bener paham mboten Mbah niku, Mbak? Tak paham nih nggih. Ane ngaji surat apa iki? At-Taubah. Surat yang nyaris tidak membahas masalah ibadah. Itu serambas masalah ibadah blas. Sing dibahas masalah kontrak-kontrak utawa perjanjian politik. Maka pelajarannya, kenapa Gus sinau sejarah sing wis kelewat pelajarannya setunggal. Setiap politik niki mengajarkan ilmu liberal. Liberal itu apa? Kerjasama dengan non-muslim. Misal, guru-guru ngaji niki akhirnya kowe ngerti. Contoh, pilihan lurah. Pilihan lurah, calon lurahe iki meminjam dana kepada Cina. Usah. Guru-guru kowe ngaji ayat ini. Paham lho? Dadi ora terus dadi pilihan lurah terus lurah iki Islam. Mau aku Islam mau milih duit ning wong Cina. Nah guru-guru ngaji iki akhirnya kowe duweni urusan-urusan liberal. Contoh kayak Pakistan kan Islam, India niku Buddha atau Hindu. Pakistan supaya bisa melepaskan diri dari India, mergo Pakistan diintimidasi Islami, maka Pakistan minta bantuan kepada Inggris. Ini biasa gitu nih. Oke. Ayatullah Khomeini, jangan tahu perlu Ayatullah Khomeini wong Iran. Ayatullah Khomeini. Ketika dia ingin memenangkan partainya, dia minta pertolongan kepada Prancis. Biasa kan ini. Jadi kalau ada di lurah, nilai duit nih wong Cina, nilai duit wong adu pitik, nilai duit nih wong Bandar Dadu, itu ora masalah. Gara-gara sinau ayat iki akhirnya kowe duweni dasar oleh nilai duit sing urusan kangge politik. Mboten kangge urusan agama. Pun paham iki? Nomor loro pelajarane perang. Perang itu tidak hanya soal menang-menangan. Perang dan surat At-Taubah ini untuk sistem ibadah di tanah suci Masjidil Haram. Ayat 16 sampai 18. Jadi Kanjeng Nabi perang ini orang mung menang-menangan, tapi Kanjeng Nabi perang itu untuk menata sistem ibadah yang ada di tanah suci utawa Ka'bah. Kita tahu awal wong tawaf nang Ka'bah itu telanjang. Ini sak jelas nih. Ketika Islam datang, tawaf gawe klambi ihram. Nah inilah yang kemudian disebut hasil dari peperangan. Paham? Ini pelajaran ini. Perhatikan ini. Dibuka nggih ayat 6. Ayat 6 sampai tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah Rasulullah mimpi. Isine mimpi Rasulullah diwenang nih berhak atau boleh masuk ke Mekah. Mimpi nih tentang mimpi nih. Akhirnya tahun 6 Rasulullah niat umroh. Niat umroh, ambil mikot.
Karena Rasulullah di Madinah, mikatnya ngerti Pak? Mereka Kanjeng Nabi di Madinah, mikatnya ngerti? Bir Ali utawa Dzul Khulaifah. Setelah ambil mikot, sampailah di tempat namanya Hudaibiyah. Rasulullah mengutus utusan penduduk menwonten to. Jadi Rasulullah mandek ten mriki, mandek ten Hudaibiyah, mboten mandek mikot, mergo mikote sampun ten Dzul Khulaifah utawa Bir Ali. Ten Hudaibiyah Rasulullah ngutus ngutus sahabat. Kangge napa? Pamitan, kula nuwun. Badhe mlebet Mekah. Mau masuk ke Mekah. Akhirnya sahabat niki dibunuh. Sinten asmane sahabat? Ah niku. Akhirnya setunggal. Kanjeng Nabi nomor kali ngutus Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan ditahan 3 hari. Kira, telung tahun. Pun akhirnya ketika Sayyidina Utsman ditahan 3 hari ini, Rasulullah membuat baiat Ridwan. Sumpah akan setia kepada Rasulullah. Sampai terjadi peperangan gak Melayu. Pun paham ini? Jangan nangis sih. Kamu Mas? Kamu ya? Ini gambarnya kita nih. Gambarnya ini. Ini kalau hapus nih mungkin. Ini Madinah. Niki Hudaibiyah. Niki Mekah. Dugi Madinah Kanjeng Nabi kan mandek ten mriki. Kira? Pun paham? Terus Kanjeng Nabi kan utusan tiang ten Mekah. Setunggal dipateni. Utusnya Sayyidina Utsman ditahan 3 hari. Ten mriki niki wonten baiatur Ridwan. Pokoknya sampai itu terjadi perang, ojo sampai Melayu kocar kacir, tetap mituhu setia karo Kanjeng Nabi. Lah, akhirnya Sayyidina Utsman setelah 3 hari balik ten Hudaibiyah. Ngelapornya ten Kanjeng Nabi bilih wong Islam ora oleh mlebu Mekah tahun iki. Tahun 6 Hijriah. Pun paham iki? Akhirnya utusan Mekah moro ten Hudaibiyah. Pun paham? Nyapa utusan Mekah moro ten Hudaibiyah untuk melakukan perjanjian. Perjanjian apa? Hudaibiyah. Oke. Pun kula hapus. Hapus nggih? Bos, ini penting ini tambahan kok. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaibiyah antara wong kafir kali wong Islam kali Kanjeng Nabi. Perjanjian Hudaibiyah. Isi dari perjanjian Hudaibiyah salah satunya adalah tidak ada peperangan selama 10 tahun. Pun, ini salah satu nih, lihat nanti mau sebut nih. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Sasamune rampung perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah menyembelih hadyu. Menyembelih kewan, terus tahalul, terus kembali ke Madinah. Kan betul langsung mlebet Mekah loh. Akhirnya kembali ke Madinah. Pun, paham ini? Modal kalau ceritanya detail lah. Perjanjian Pasca, kalau tulis Pasca atau setelah perjanjian Hudaibiyah. Begini, kembali ke Madinah. Setelah kembali ke Madinah, kondisi sahabat kecewa. Mencari ini iso mlebu Mekah, kok ternyata iso mlebu Mekah. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, kan aku ngomong, Gusti Allah ngendikane kowe oleh mlebu
Mekah. Tapi kan orang dijelasnya tahunnya kapan. Jadi gue rasa kecewa. Iso wae ora tahun ini tahun ngarep, tahun ngarep ini. Akhirnya sahabat Sumeleh balik. Nah ketika sahabat ini kecewa maka turun ayat. Turun ayat sing isine dijanjikan oleh Allah menang rampasan perang. Menang rampasan perang. Sing menang rampasan perang sinten? Hanya orang-orang yang ikut perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya janjinya Allah ini terbukti pada tahun 7 Hijriah ketika penaklukan apa? Khaybar. Yo, tahun itu didelok. Penaklukan Khaybar. Itu janjinya Allah mergo rasido umroh tahun 6. Pun, paham Mas? Paham ya, hapus pakai urusannya berapa nih hapus aku seneng. Orang fokus hilang, tidak paham. Ngamuk ini saya tidak Umar mana belum mau jelas nih, cukup pokok-pokok ini. Tahun itu waktu apa Mbak? Penaklukan Khaybar, terus apa nih? Oh, gini. Fokus mulai. Sekarang tahun 7 Hijriah. Penaklukan Khaybar. Pemimpin perangnya Sayyidina Ali. Niki Ali pas digolek Kanjeng Nabi, Ali belen, akhirnya ditimbali Kanjeng Nabi terus didoni Kanjeng Nabi langsung mati. Ini wonten ceritane. Tahun 8 Hijriah. 2 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah, benar? Perjanjian Hudaibiyah tahun pinten? Tahun 6. Berarti tahun 8 berarti 2 tahun. Nah, ini mulai pentingnya surat At-Taubah kan begini. Setelah 2 tahun perjanjian Hudaibiyah, orang kafir melanggar perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah mengatakan tidak ada perang selama 10 tahun. Perhatikan. Pertemuan pertama ini jenengan pun kalau sampaikan tentang kemitraan suku. Wonten namanya suku, perhatikan ini sing intinya surat Taubah. Suku Khuza'ah. Wonten suku Bakar. Suku Khuza'ah niki koncone Islam. Suku Bakar niki koncone wong kafir. Paham ini? Suku Bakar menyerang suku Khuza'ah. Wong kafir bantu alat perang. Perhatikan. Senajan wong kafir ora perang, tapi koncone merangi suku Khuza'ah. Wingi wis dibahas tentang pertemuan sing kono wingi. Maka yang seperti ini tetap dianggap wong kafir nyulayani isi perjanjian, kan ngoten. Mergo suku Bakar kan koncone wong kafir. Paham? Terus mau pelajaran kalau ini. Niki sing salah satu nih kenapa Rasulullah tidak pernah bisa dibunuh ketika berada di Mekah. Mergo Rasulullah duweni kemitraan sing kuat, sing kula tulis teng mriki. Saya ora. Eling ya? Eling lho. Tenan ya? Paham ya? Nah, akhirnya suku Khuza'ah niki lapor dumateng Kanjeng Nabi. Akhirnya Rasulullah ngendikan kepada orang kafir, kalian sudah melanggar perjanjian Hudaibiyah.
Jawabannya wong kafir, kami sudah tidak menyepakati perjanjian Hudaibiyah. Ketika ada penyelewengan seperti ini, tradisi wong Arab, penyelewengan kesepakatan ini kudu diumumkan. Kudu diumumkan di khalayak umum. Supaya apa? Supaya kubu yang dilanggar perjanjian iki iso bales terhadap kelompok yang melanggar perjanjian ini. Misal Kerang karo Tawangrejo. Terus Tawangrejo melanggar perjanjian ini. Maka Kerang kudu menyampaikan maklumatnya kepada seluruh masyarakat Magetan yang Tawangrejo wis melanggar perjanjian. Sehingga ketika Kerang mau melanggar perjanjian, dia bukan sebagai pihak yang salah. Itu tradisi Arab pun modern ngoten iki. Wis paham iki ya. Tahun 8 Hijriah Rasulullah mendatangi Mekah. Rasulullah mendatangi Mekah. Diikuti banyak suku-suku lainnya. Plus minus jumlahnya 10.000 orang. Inilah yang disebut dengan Fathul Mekah. Mekah. Saat ini jelas kita ngerti dia. Apa sebabnya Fathul Mekah? Pun paham ya? Ketika suku Bakar menyerang suku Khuza'ah. Suku Bakar mitranya kafir Quraisy, Khuza'ah mitranya wong Islam. Itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah berani mendatangi kota Mekah. Jenenge Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Buka 8 Hijriah. Pun Fathul Mekah lah. Oke, tahun 8 Hijriah kalau sampai mriki wonten perang Hunain. Ini tidak menjadi bahasan kita. Lanjut ke tahun 9 Hijriah. Perintah haji. Tahun 9 perintah haji. Gitu? Coba, insya-Allah. Coba ada sudah apa? Yes, sudah dilewati ulang lapuk terus, nggak boleh? Pemimpin haji ini sebenarnya Abu Bakar. Kanjeng Nabi boten derek haji. Kanjeng Nabi berarti temu di Madinah. Nabi dan Ali mantune berada di Madinah. Paham? Nabi kali Sayyidina Ali dan Madinah. Nabi pikantuk surat Wahyu, surat At-Taubah ayat 1. Akhirnya Sayyidina Ali didawi nyusul Sayyidina Abu Bakar. Hah? Coba ayat 1 surat At-Taubah balik ke kau ini nih. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian. Wes, pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian. Napa perjanjiane? Duduk perjanjian Hudaibiyah, duduk perjanjian napa-napa ki wau niki perhatikan nggih. Ben iso maca Quran tenan. Sing dimaksud pemutusan perjanjian pada ayat 1 surat At-Taubah itu adalah semua ibadah di Ka'bah menggunakan sistem kekuatan suku yang besar. Salah satunya adalah ketika tawaf itu harus telanjang. Maka semenjak surat At-Taubah ayat 1 ini turun, maka semua ibadah di Ka'bah atau Masjidil Haram, termasuk ibadah haji atau haji, ini berubah menggunakan sistem syariat Islam.
bukan menggunakan kekuatan suku yang besar. Wis, paham? Tunggal. Pokoknya Sayyidina Ali didhawuhi metui Sayyidina Abu Bakar untuk menyampaikan ini. Satu. Nomor loro, yang bukan Muslim dan semua atribut bukan Muslim harus hilang dari Masjidil Haram, dikasih waktu selama 4. Jadi tanah haram itu hanya berhak diisi oleh orang-orang Muslim. Sing orang Muslim kudu metu teko tanah haram Mekah. Dan semua atribut tentang yang bukan Muslim, berhala, tawaf sing telanjang, wong sing agamane ora Islam, itu semua disuruh keluar dari tanah haram Mekah, dikasih waktu oleh Allah selama berapa? 4 bulan. Tuh, paham nih? 4 bulan ini apa mawon jadi mau kalau jelas nih. Ora balik kon jelas nih. Ternyata ini jenengan mikir 4 bulan ini apa? Dibuka ceritanya sini 4 bulan ini apa mawon? Terus Pasal Dzulhijjah gitu Mbak. Oh musim haji lah Dzulhijjah loh. Larangan perang ini. Niki lah pengumumannya ketika Abu Bakar jadi pemimpin haji. Terus ayat ini mandap. Berarti ayat ini turun ketika bulan apa? Dzulhijjah toh. Berarti 4 bulan apa? Muharram. Terus bulan Jawa, Suro, Safar, Mulut, terus Ba'da Mulut, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Pun paham? Orang pengen paham, nanti 4 bulan itu apa mas 4 bulan mas? Tidak tahu. Jadi pilihnya bulan terakhir Islam itu Dzulhijjah. Jadi haji itu bulan akhir yang dalam bulan Islam. Kemudian Desember loh. Nah Islam itu bulan terakhir apa? Dzulhijjah. Awal bulan di Januari Hijriah apa? Muharram utawa Suro, Safar. Terus lek wong Jawa apa? Mulut, Ba'da Mulut, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Masalahnya bulan-bulan ini sing angel seneng. Ya, goblok mungkin sih oke lho maksudku ya tau berarti ngono lho maksudku iki. Pun paham iki? Ayat loro. Pun niki sing penting tenan siji karo ayat loro niki tau. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi dereng haji. Sing haji nembe Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali yang mboten haji. Nggih didhawuhi Kanjeng Nabi, omongno ning Abu Bakar iki. Aku oleh wahyu sing isine atus ngeten iki. Pun dadi niki ayat At-Taubah ayat 1 kalian 2 sih. Pun beres? Hapus nih Mas. Rene kowe golek surat At-Taubah masalah ibadah, masalah hukum rene. Isine masalah perjanjian, masalah perang. Ya ora menarik, tapi lek kowe ngasih tahu ngeten iki berarti kowe ngilangi salah setunggal ayat Al-Qur'an. Padahal dawe udkhulu fis silmi kafah, kudu paham. Ayat 3. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari yang Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berbalik, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka kecuali orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat.
Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Itu. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram di Hudaybiyah. Lalu, Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kerabat denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. wis. Sing dimaksud ayat 7 karo ayat 8 niku musyrik sing iki. Jadi setelah Fathul Mekah, wong sing orang Islam, siapapun dia, ketika dia tidak mau masuk Islam, maka golongannya wonten papat iki. 2, 3, 4. Wong musyrik kemudian dia masuk Islam. Ayatnya dijelaskan ngono kuwi, hormati dia dan sebagainya, maka dia sebagai saudaramu. Musyrik yang baik, dia tetap musyrik tetapi dia melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan Islam. Salah satunya apa? Dia dikongkon metu teko Mekah, dia manut. Tapi dia gak merangi Kanjeng Nabi blas. Itulah orang-orang musyrik yang memegang kuat perjanjian. Si nomor 5 atau si nomor 3, wong musyrik sing tetap musuhi Islam. Maka orang yang seperti ini tetap perangi, kan ngono jawabane. Apa ayat 5. Boleh kamu perangi. Musyrik yang bingung ini dibimbing sampai dia masuk Islam. Nah, ayat 7 ayat 8 ini keterangan Allah tentang orang musyrik sing nomor 5. Coba jadi terjemahan. Pun? Saiki sango, baca nu. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. 10. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. 11. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama. 12. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dia dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Ya, Allah nggih. 12 kami kados nomor 5. Jika dia tetap merangi Islam, maka perangi mereka. Ini ancaman karena setelah tahun 9 Hijriah wis ora ana perang nek karo wong kafir. Perang mungkin kanton ekspansi Islam. Niki namung napa nggih? Ultimatum kepada orang-orang kafir, sakwise Fathul Mekah kok kowe sik macem-macem karo Islam. Islam duweni kekuatan perang yang sudah bagus. Hati-hati nek kowe sampai diperangi karo Islam mergo wis enek dawuh oleh merangi wong muslim. Paham? Pilih 13. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut pada mereka padahal Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti? Sampai dilokne karo Gusti Allah lek pancen kowe wedi, maka kowe ora iman yang sejati. Perhatikan ya. Niki bahaya, kalau sing kula kei bintang. Niki lek mboten ngaji kados ngeten iki, jenengan akhirnya dadi wong-wong sing tukang ngebom. Mergo terjemahane piye? Terjemahane piye, no? Mengapa kamu tidak memerangi orang? Mengapa kamu tidak memerangi mereka? Apa kamu takut? Jika kamu takut, maka kamu bukan seorang mukmin yang sejati. Nah ini kita betul dijelaskan ngaji ngeten iki, wis sesuk merangi wong-wong sing ora Islam. Makanya sampai konten bom ten Bali, bom ten putih-putih iki maca ayat ngeten iki. Padahal ini jelas ayat sing hubungannya kalih setelah Fathul Mekah. Sing inti pelajaran ini kita nginjil wau. Setunggal perang mesti wonten hubungannya kalih non muslim. Sing nomor loro perang ora mung dienggo nang-nangan tapi dienggo ngatur sistem ibadah yang berada di tanah haram. Pun dan ini lek diwaca karo wong sakniki kabeh dadi wong ahli perang. Akhirnya ngebom di Jakarta, ngebom ten Bali, gara-gara maca ayatnya tadi. Pun paham ya? 15 sampai 14.
Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan Perango wis. Pokoke lek dhewe gak gelem mlebu Islam, sik pancet musuhi kowe, pokok perango. Aku mesti membantu. Aku nek Allah. Tapi nanti tidak pernah terjadi. Ini hanya ultimatum saja. Karena setelah tahun 9 Hijriah sudah tidak ada peperangan dengan kaum musyrik. Perang itu paling sampai Palestina, sampai Heraklius, sampai Persia, soalnya perang sampai wong kafir Mekah nih. Ini hanya sebagai ancaman wong Mekah kok wani-wani musuhi Islam nih, hati-hati. Islam wis siap bales nyerang kowe, mergo kekuatannya wis akeh. dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin dan Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui. Lek kowe perang, pokok kowe mesti menang. Lah menang kuwi iso ngilangi apa ning ngono bahasane? Menerima tobat. Betul, ngilangi apa? Kemarahan hati. Kemarahan ini maknanya apa ya? Beda liyane. 15. Ini ono kemarahan. Sumpek ya bisa, mengilangi kemarahan. Kemarahan atau tidak suka. Oke, 12. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah Rasulnya. 16. Kowe perang. Ora perang. Gaya-gaya perang. Allah pirsa kabeh. Sing ning jero atimu. Jadi lamun bar iki Kanjeng Nabi ngejak perang, kowe gelem perang utawa gak gelem perang utawa mung gaya-gaya perang, Allah pirsa. Wis paham maksudnya nggih? Jelas. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Padahal mereka Sampai 18 niku sami nggih. 18 tidak pantas seorang musyrik nyapa kok kowe dikongkon perang, mergo tidak pantas seorang musyrik ini menguasai Masjidil Haram. Sing dadi takmir masjid kudu wong Islam. Wis, paham nggih? Ini surat At-Taubah, masalah perang, masalah perjanjian, masalah sepakat politik, ora ono masalah ibadah iblis. Ini dijelasin sampai ayat 12, ini rampung nih sampai ayat 12. Niki sing kula maksud, perang tidak hanya menang-menangan, tapi perang ada tujuannya untuk mengatur sistem ibadah. Jadi ramu menang-menangan, kuasa-kuasaan. Tapi ada syiar di balik perang yang menika menguasai sistem ibadah sesuai dengan syariat Islam, orang sesuai dengan syariat di suku yang kuat atau suku yang menang. Pun, coba ditanglet nih. Niku di print piyambak sampai entek surat Taubah nggih bahas masalah ngoten-ngoten iki. Nah, Bang ngaji tafsir nggih print-printane niku diasto. Sidik-sidik jangan-jangan. Tinggal catatan terakhir mergo kita ayat 19 nyambung urusan iki meneh. Paham ya urut-urutane ya. Iki carane maca Quran angen-angen sak maknane ngono kuwi.